Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hikmah Putri Hastuti dari kelas 2 SIP 4, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca. Terdapat beberapa tanda baca yang ada dalam ejaan bahasa Indonesia, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca koma. Aturan-aturan dalam tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Nah, di sini kan ada suatu perincian, yaitu kertas, pena, dan tinta. Maka di antara perincian itu harus diberi tanda koma. Setelah kertas ada tanda koma, setelah pena juga ada tanda koma, dan sebelum kata dan juga harus ada tanda koma. Harus diingat ya, sebelum kata dan harus pakai tanda koma untuk suatu perincian. Sedangkan untuk pembilangan, contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului oleh kata seperti tetapi, melainkan, atau sedangkan. Contohnya, saya ingin datang, tetapi hari hujan. Nah, di situ kan ada tanda koma sebelum kata tetapi. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Jika ada anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya, maka harus diberi tanda koma. Contohnya, kalau hari ini hujan, saya tidak akan datang. Nah, ini kan anak kalimatnya di awal, yaitu kata kalau hari ini hujan, sedangkan induk kalimatnya di akhir, yaitu kata saya tidak akan datang. Sehingga untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimatnya harus diberi tanda koma. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi meskipun begitu dan tetapi. Contohnya, oleh karena itu, koma, kita harus berhati-hati. Jadi setelah kata oleh karena itu harus ada tanda koma. Kelima, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Contohnya, oh, begitu. Nah, di sini setelah kata oh diberi tanda koma. Keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Jadi, kalau ada petikan langsung, itu harus menggunakan tanda koma. Contohnya, kata ibu, koma, saya gembira sekali. Dan itu petikan langsungnya kata saya gembira sekali. Ketujuh, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringnya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Contohnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Guru. Masuk kelas sekarang juga, perintahnya. Kedelapan, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis urutan. Contohnya, Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya, nomor 6, Jakarta. Nah, Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia itu ada di Jalan Salemba Raya, nomor 6, Jakarta. Jadi, untuk memisahkan bagian-bagian dari alamat, harus menggunakan tanda koma. Seperti Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya nomor 6, Jakarta. 9.
Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Gunawan, Adi. Jadi, nama aslinya adalah Adi Gunawan. Tetapi karena dia berada di dalam daftar pustaka, maka nama itu harus dibalik. Nama yang paling belakang baru diikuti nama sebelumnya. 10. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contohnya, Alicia Bana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Rakyat, 1950, halaman 25. Untuk memisahkan nama dengan judulnya diberi tanda koma, dan untuk memisahkan dengan halaman juga diberi tanda koma. Jadi, Alicia Bana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Rakyat, 1950, halaman 25. 11. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya, B. Ratulangi, SE. Jadi, SE itu adalah gelar. Jadi sebelum gelar atau nama harus diberi tanda koma. 12. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya 12,5 meter dan 27,3 kg. 13. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contohnya, aku benar-benar salut dengan anak kecil ini. Pandai sekali. Nah, jadi aku benar-benar salut terhadap anak kecil itu. Karena apa? Karena dia pandai sekali. Jadi sebelum kata pandai sekali diberi tanda koma. 14. Tanda koma dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Nah, itu kalau pakai tanda koma. Kalau tidak menggunakan tanda koma, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Jadi akan menimbulkan kesalahan bacaan atas perhatian saudara kami, padahal saudara dan kami itu merupakan dua hal yang berbeda, bukan dalam satu artian.